Nah, tujuannya kami di sini itu untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya supaya lebih jelas. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ainisa, bisa diperkenalkan dulu. Oke, untuk kalian perkenalannya saya ingin kalian perkenalan nama, sebut nama panggilan dan apa hobi sama identitas kalian. Oke, gimana kita? Nama saya Sarah, bisa dipanggil Zahira. Aku ini spesialitas di ponsel teknologi. Lanjut. Apa nama pariwisata bulan? Itu kalau kita pemasak makan. Terus tetap saya ada di rumah supaya video bagi saya makan sama membaca kadang terus tiba-tiba daerah Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Ferdi. Hobi saya biasa bermain game dan cita-cita saya ingin menjadi pelaut. selanjutnya saya ingin menyampaikan topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang mengatasi kejadian belajar dengan tujuan agar kalian itu mampu memahami apa sih kejadian belajar itu, apa dampaknya jika seseorang itu menjadi sang pelajar, apa faktor penyebab seseorang itu mengalami kejadian saat belajar, dan yang terakhir apa yang bisa kita lakukan jika kita itu bisa belajar. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada di sini yang bisa pimpin gabung. Selanjutnya, kakak bertanya, di sini kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan bimbingan kelompok yang beranggotakan 5 sampai dengan 12 orang. Nah, dan kalian di sini itu tidak perlu khawatir selama kalian mengikuti bimbingan kelompok, karena ada yang namanya asas kerahasiaan. Dan saya harap kalian selama mengikuti bimbingan ini kalian bisa terbuka, bisa aktif selama gimana sudah paham? Nah, jadi beberapa topik yang kita lakukan selama bimbingan kelompok ini sekitar 30 sampai 40 menit. Pada sebelum ke tahap selanjutnya, mungkin ada yang mau kasih dulu atau apa? Sebelum itu kita mulai, kakak mau kasih biasanya itu menulis 2 fakta 1 kebohongan. Tahu kan?
fakta yang benar-benar sesuai dengan diri kita dan satu kesatuan. Lalu kita sudah teman tulis nama, boleh jadi ya. Nah, di sini saya mau baca terus kalian tebak siapa. Mana yang kita baca? Oh tidak, kalian tebak yang mana kata yang mana kebohongan. Gampang menangis, fobia gelap, kuat. Yang mana kebohongan, yang mana fakta? Yang punya tidak boleh bicara. Tadi apa lagi? Fobia. Fobia gelap. Kuat fobia. Selanjutnya, saya jago bermain game, saya juga, saya suka makan sayur. Suka makan sayur. Main game. Main game apa? Hah? Makan sayur. Siapa punya? Tadi. Lagi. Ini ya. Benci main game, saya suka masak. Kedua adalah teman saya. Siapa? Oh, ada.
yang Untuk Tuhan saya fakta. Tidak suka main game kok. Tidak suka. Berupa baik bermusuhan. Siapa? Suka bermusuhan, tidak berbohongan. Baik. Suka menyanyi, suka makan, tidak pernah buat adikku nangis. Tidak pernah buat nangis. bohong Siapa? Iya. Next. Saya cukup berbakat di olahraga. Saya ganteng. Saya anak tunggal. Siapa? Anak tunggal berbohongan. Iya, benar. Iya. saya ganteng Semuanya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya di sini kakak mau tampilkan di proyektor, tapi berhubung kita kekurangan sarana, jadi kakak kirim gitu ya. Sudah ada? Oke. Nah, jadi mengenai topik kita hari ini yaitu mengatasi kejenuhan belajar, saya mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian selama ini saat belajar? Apakah kalian ini merasa bersemangat, biasa saja, atau kadang bosan? selesai Kalau masih awal tahun pembelajaran semangat sekali. Kalau akhir-akhir ini ya. Apa yang biasanya kalian lakukan saat kalian itu merasa jenuh atau bosan ketika belajar? Tidur. Kira-kira apa yang biasanya membuat kalian itu merasa bosan saat belajar? Belajarnya, gurunya, penjelasannya menonton kita. gitu aja Ada yang tahu apa pengertiannya kejenuhan belajar? Puas. Kejenuhan belajar itu adalah kondisi di mana kita itu merasa kelelahan secara fisik, emosional, dan mental, sehingga kita itu selalu merasa bosan dan tidak bersemangat karena banyaknya tekanan, tanggung jawab, dan beban-beban tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang juga membuat kita itu tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik. Nah, faktor penyebab kejenuhan belajar itu yang pertama, aktivitas yang monoton. Yang kedua, kurangnya waktu istirahat. Nah, jadi kurangnya waktu istirahat itu bisa menyebabkan kita untuk kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Yang ketiga, tugas yang terlalu banyak. Nah, ketika kita sibuk dan harus selesai dalam waktu singkat, kita bisa merasa lelah dan kewalahan, dan hal ini bisa membuat kita itu merasa lebih berat dan
dikedepankan. Selanjutnya itu kurangnya minat. Nah, rasa bosan juga bisa muncul jika kita tidak tertarik pada pelajaran tertentu. Misalnya, jika siswa yang tidak menyukai pelajaran tertentu sejak awal itu akan cenderung merasa bosan selama pembelajaran. Yang kelima, cara belajar yang dipilih saja. Nah, jika cara belajarnya itu hanya membaca atau membaca tanpa variasi seperti diskusi atau penggunaan media yang kurang menarik, bisa membuat siswa itu cepat bosan. Yang keenam, lingkungan yang tidak nyaman. Nah, suasana yang berisik atau tidak rapi membuat kita itu sulit untuk fokus dalam belajar. Lingkungan yang tidak nyaman juga sering membuat kita itu merasa bosan untuk belajar. Dan yang terakhir, kurangnya kegiatan selain belajar. Nah, jika kita hanya belajar tanpa melakukan kegiatan lain seperti olahraga atau melakukan hobi yang kita suka itu bisa membuat kita bosan untuk belajar. Nah, selanjutnya dampak kejenuhan belajar. Ada yang tahu tidak? Dampak jika kita itu belajar. Lagi. Oke, nah menurut kalian apakah kejenuhan belajar ini merupakan hal wajar atau sesuatu yang harus segera diatasi? Kenapa? Karena kalau di belajar dapat belajar juga Kalau kalian ini misalnya jenuh saat belajar, bagaimana cara kalian mengatasi? Istirahat dulu, lalu cari cara lain. Oke, betul. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar kita. Yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, istirahat dulu. Nah, istirahat dengan mengistirahatkan tubuh maupun pikiran itu bisa membantu mengurangi kejenuhan kita saat belajar. Yang kedua itu mengubah suasana atau lingkungan belajar. Siswa bisa mengubah posisi meja belajar atau sekedar mengubah suasana belajar ketika sedang merasa itu. Yang ketiga, mengatur kembali jadwal belajar dan aktivitas lainnya. Yang keempat, bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat atau tidak terlalu stres. Yang kelima, kalian bisa juga dengan menggunakan mencoba teknik belajar yang berbeda dari sebelumnya. Yang keenam, belajar sesuai dengan gaya belajar yang sesuai. Di sini yang gaya belajarnya spesifik siapa? Tahu apa yang spesifik? Kalau visual, baik. Sampai di sini mungkin ada yang
ambil KPD yang konstitusi. Soalan tadi. Dan kayaknya ini sudah waktunya habis. Jadi sebelum kita benar-benar memulai dari kegiatan dalam ini, saya ingin mendengar sedikit dari Anda apa yang saya dapat selama mengikuti Jadi kegiatan belajar itu sesuatu di mana siswa itu dalam secara fisik dan mental dalam belajar. Adapun faktor-faktornya itu
banyak karena kuasa terlalu banyak. Kemudian siswa kurang minat dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, cara belajar yang itu saja. Yang keenam, lingkungan yang tidak nyaman seperti berisik atau kotor. Dan yang ketujuh, kurangnya kegiatan selain belajar seperti berolahraga. Kemudian dampaknya itu bisa menyebabkan penyakit, kemudian membuat siswa itu kelelahan dan serta membuat siswa stres sampai membuat kematian. Kemudian cara mengatasinya yang pertama istirahat yang cukup, kemudian mengubah suasana belajar, mengulang jadwal belajar, mengonsumsi makanan yang sehat, dan belajar sesuai dengan gaya belajar. Oke, terima kasih. Nah, itu kakak mau kasih aktivitas. Kalian bisa ingin pesan dan pesan kalian selama mengikuti dunia. Oke, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas antusiasme dan partisipasi kalian selama kegiatan ini. Semoga semua yang kita pelajari dan diskusikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelum kita menutup ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dulu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Selamat beristirahat dan melanjutkan kegiatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.